Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fatih Farhat Mubarak dengan NIM 24011050005. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan label halal. Dan pendahuluan sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan dokumen pengakuan kehalalan suatu proyek setelah rangkaian pemeriksaan dan pengujian serta penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia, label halal adalah logo halal yang bertujuan menyatakan kehalalan produk. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Latar belakangnya meningkatnya kesadaran halal, pasar yang menjanjikan, perlindungan konsumen secara global, ada perkembangan pasar halal, perbedaan pola konsumsi masyarakat, dan jarak antara produsen dan konsumen. Sejarah sertifikasi halal. Yang pertama, pada tahun 1976, negara mengeluarkan label non-halal atau label haram. Peraturan terhadap peredaran makanan yang mengandung babi dan dengan menempelkan gambar babi utuh berwarna merah pada kemasan makanan. Yang kedua, pada tahun 1985, label haram menjadi tulisan halal pada bungkus atau kemasan. Tahap awal dimulai dengan sukarela dari setiap perusahaan yang ingin memberi label halal pada produknya tanpa proses pemeriksaan. Yang ketiga, pada tahun 1989, perusahaan yang ingin mendapatkan label halal harus melalui proses pemeriksaan dari lembaga berwenang, yaitu LPPOM MUI, dan mendapatkan pernyataan kehalalan dari Komisi Fatwa MUI. Yang keempat, pada 17 Oktober 2019, mandatory sertifikasi halal atas semua produk yang masuk dan beredar di masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah makna halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diizinkan, dibolehkan, atau tidak dilarang, dan merupakan lawan kata dari haram. Para ulama, Wahbah Az-Zuhai, Yusuf Qaradawi, Hasyim Kamali, menyatakan halal sama dengan mubah. Halal merupakan doktrin yang memberikan kebebasan kepada mukhalaf sebagai subjek hukum untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa ada pujian atau celaan terhadap kedua pernyataan tersebut. Produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam. PPH, proses produk halal, adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya ada proses sertifikasi halal. Proses pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online. Yang kedua, BPJH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pelaku usaha. Yang ketiga, ada perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Yang keempat, ada proses BPJH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha. Yang kelima, pelaku usaha melakukan pembayaran pentagihan. Proses keenam, BPJH verifikasi pembayaran tagihan. Selanjutnya, sistem jaminan produk halal. Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Pernyataan tertulis dari pelaku usaha atau perusahaan untuk bahwa mereka siap menerapkan dan menjaga terpenuhinya kriteria halal. Yang kedua, bahan. Pertama, baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan yang kontak langsung dengan produk, sanitizer atau bahan pembersih untuk sanitasi, dan media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk. Ketiga, ada PPH. Proses produk halal, lokasi, alat, tempat, peralatan, dan perangkat PPH, dan prosedur PPH. Yang keempat, ada produk, nama, dan bentuk produk tidak boleh memperlihatkan hal haram atau bertentangan dengan akidah Islam. Misalnya, mie pocong, walaupun bahannya halal, namun tidak dapat diberi sertifikasi halal. Demikian pula jika suatu produk halal tetapi proses bersinggungan dengan unsur haram, maka tidak dapat diberi sertifikasi halal.
Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. SCPH pastikan terlaksana secara konsisten melalui audit internal dan kaji ulang manajemen. Selanjutnya ada pentingnya sertifikasi halal. Yang pertama, kepatuhan agama. Sertifikasi halal menjadi penting bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menjalankan ibadah dan mematuhi aturan agama Islam. Yang kedua, ada kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah melewati pengujian yang ketat dan memenuhi standar halal. Yang ketiga, ada keunggulan kompetitif. Untuk pelaku usaha, sertifikasi halal dapat menjadi keunggulan kompetitif dan membuka peluang ekspor ke pasar internasional dengan persyaratan halal yang semakin ketat. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi sertifikasi halal. Yang pertama, kesadaran industri. Tidak semua produsen makanan dan minuman menyadari pentingnya sertifikasi halal dan masih perlu edukasi mengenai manfaat dan prosesnya. Yang kedua, biaya dan pengawasan. Proses sertifikasi halal dapat memerlukan biaya yang cukup besar, terutama untuk proses pengawasan secara berkala. Yang ketiga, ada integrasi rantai pasok. Memastikan bahwa bahan baku dan produsen yang terlibat dalam rantai pasok juga telah mengikuti aturan dan standar sertifikasi halal. Selanjutnya ada manfaat sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen, yang pertama ada pilihan yang lebih luas, perlindungan agama dan keyakinan, kepercayaan dan jaminan kualitas. Bagi produsen, masuk ke pasar yang lebih besar, keunggulan kompetitif, dan peningkatan reputasi dan loyalitas konsumen. Dan terakhir ada kesimpulan. Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam melindungi konsumen Muslim, memajukan industri makanan dan minuman, serta memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun produsen. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.